Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang kita tidak sangka sebelumnya. Kita pergi ke tempat makan dan tak disangka kita bertemu dengan sahabat lama. Ketika ada dalam situasi darurat, ada kalanya ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang yang tidak kita sangka sebelumnya. Kebetulan-kebetulan yang terjadi sering terjadi dengan menyenangkan. Tapi ada kalanya juga ketika kebetulan yang terjadi dengan tidak menyenangkan. Kebetulan ada paku di jalan yang melubangi ban motor atau mobil kita. Kebetulan kita berada di tempat dan waktu yang salah, sehingga masalah menghampiri hidup kita. Hidup kita, bagaimanapun juga kita rancang-rancangkan, tetap saja tidak dapat menjamin masa depan. Ketidakpastian ini mungkin membuat hati kita takut dan khawatir, karena ketidakmampuan kita untuk memastikan apa yang terjadi di dalam masa depan kita. Saudara dan saudariku terkasih, manusia adalah makhluk yang fana. Kita hidup dan bekerja sesuai dengan talenta dan kasih yang Allah berikan dalam hidup kita masing-masing. Menjadi khawatir adalah salah satu bagian dari kefanaan kita sebagai manusia. Tapi Allah Sang Pencipta meminta kita datang untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya. Kita berlindung dalam rahmat kasih-Nya, mendapatkan kenyamanan dan jaminan masa depan di dalam Allah saja. Apa yang akan terjadi di masa depan saudara dan saudari terkasih adalah hak Allah untuk mengaturnya. Apapun juga yang akan terjadi, Allah yang telah selalu menepati janji-Nya memberikan kita harapan serta jaminan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, manusia yang sangat dikasihi-Nya. Kali ini ayat-ayat kasih akan mengajak saudara dan saudari terkasih untuk membaca satu bagian dari Alkitab dari Kejadian 22 ayat 1-19, kepercayaan Abraham diuji, dan Kejadian 22 ayat 20-24, keturunan Nahor. Abraham pada akhirnya menerima pemenuhan janji Allah setelah penantian yang sangat panjang. Dalam proses penantian tersebut, Abraham belajar bahwa yang akan terjadi di dalam kehidupannya adalah kehendak Allah saja. Allah memenuhi janjinya sesuai waktu yang dirancangnya, bukan waktu yang dirancang manusia. Sebaik apapun, Abraham berusaha merancang jalan hidupnya, tapi yang terjadi adalah rancangan Allah saja. Abraham mengerti bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik, sehingga dia menyerahkan hidupnya dan anak yang sangat dinanti-nantikannya hanya kepada Allah. Bahkan ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang selama ini telah ditunggunya. Saudara dan saudari terkasih, entah apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saudari saat ini. Apakah ada sesuatu yang telah kita rancangkan tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Kita menapaki jalan iman yang berbeda. Pengalaman rohani menghantarkan kita ke berbagai tempat, ke berbagai level berkat yang dapat kita tanggung. Tapi saat ini saudara dan saudariku, kita ada dalam rahmat kasih perlindungan Allah yang sama. Allah yang telah menyerahkan diri-Nya di salib karena cintanya kepada kita, masing-masing pribadi yang memanggil namanya. Pejamkan matamu, saudara dan saudari terkasih. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 22 ayat 1-19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya,
Abraham, lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Kejadian 22 ayat 20-24. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor, saudaramu. Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang bernama Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas,
dan Maka. Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Di dalam hidup kita saat ini, ada waktu ketika kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dan kita merasa senang dan puas. Kita merasa telah melakukan sesuatu yang berarti. Tapi ada pula masanya ketika kita harus menerima kegagalan, menelan pil pahit ketika pekerjaan yang kita lakukan ternyata tidak memberikan hasil sesuai seperti yang kita harapkan. Dalam hal ini, cara kita menangani kegagalan ataupun juga keberhasilan bergantung kepada kedewasaan karakter kita. Ketika kita diajarkan untuk menjadi sempurna, kegagalan kecil yang mungkin saja dianggap biasa oleh orang lain bisa membuat kita merasa sangat malu, sangat bodoh, dan kita merasa sangat tidak layak. Saudara dan saudariku terkasih, satu hal yang kita tahu adalah Allah mengasihi kita tanpa syarat. Anugerah keselamatan diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tidak memandang gagalnya diri kita maupun betapa tidak layaknya diri kita. Allah tetap mencintai kita. Dan kita semua tahu, hanya karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudariku terkasih, bagaimanapun juga keadaan kita saat ini, Allah menerima kita dengan tangan terbuka. Dia merindukan setiap orang dari kita. Dia menanti-nantikan kedatangan kita, seperti seorang bapa yang menantikan kedatangan anak-anaknya. Saat ini ayat-ayat kasih akan membaca satu perikop Alkitab dari Kejadian 23 ayat 1 sampai 20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah, sang istri yang sangat dicintai oleh Abraham, yang telah menemaninya keluar dari tanah leluhurnya untuk mendampingi Abraham memenuhi panggilan Allah, akhirnya meninggal di tanah Kanaan, di sebuah tanah asing yang bukan milik pusakanya, bukan milik keluarganya. Hidup di tanah asing berarti bahwa Abraham dan keluarganya tidak bisa begitu saja menguburkan Sarah, wanita yang telah selama ini mendampinginya. Abraham harus mendapatkan izin dari mereka yang mempunyai tanah di negeri asing itu. Abraham yang dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya tidak dengan serta-merta memanfaatkan kejadian yang menimpanya untuk mendapatkan tanah secara cuma-cuma untuk Sarah. Setiap orang di tanah itu mengerti bahwa Abraham adalah orang yang disertai oleh Allah, sehingga mereka menyebutnya sebagai raja, orang yang mempunyai kuasa. Dia mengerti bahwa dia harus menghormati orang-orang yang telah menerimanya hidup di antara mereka dengan membeli sebuah gua untuk tanah penguburan Sarah dengan harga yang wajar. Sungguh pun mereka ingin memberikannya dengan cuma-cuma. Apa yang kemudian Allah lakukan kepada Abraham mengajarkan kita bahwa Allah menyatakan anugerahnya dengan melembutkan hati para pemimpin negeri asing itu saat Abraham menyatakan keinginannya. Terlebih dari itu, Allah juga membuka jalan bagi Abraham untuk dapat membeli tanah dan gua untuk penguburan istrinya. Suatu hal yang sangat tidak terduga, mengingat Abraham adalah orang asing di negeri Filistin itu. Kisah kematian Sarah ini juga secara tersirat menegaskan kembali janji Allah mengenai tanah perjanjian kepada Abraham. Meski hanya membeli sebidang tanah kecil saat itu, tetapi di masa depan, Allah akan membawa keturunannya untuk memiliki negeri itu sebagai tanah warisan. Saudara dan saudariku terkasih, dari kisah kematian Sarah ini, kita boleh belajar bahwa pada masa-masa sulit dan menyedihkan,
Ketika kita harus kehilangan atau kita mengalami kemalangan serta kegagalan, kita tetap melihat kemurahan dan janji Allah. Allah tetap memelihara kita dalam naungan kasih-Nya. Maka benarlah bahwa Allah itu setia dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Nya, kita, manusia yang sangat dikasihi-Nya. Sekali-kali Ia tidak pernah melupakan janji-Nya, sesulit apapun situasi yang kita hadapi. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan kasih Allah melalui ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menyertaimu dalam tidurmu saat ini. Kejadian 23 ayat 1-20. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian, di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana, diserahkan kepada Abraham,
menjadi kuburan miliknya. Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Di dalam masa tuanya, Abraham berusaha mencarikan pasangan untuk Ishak anaknya. Abraham meminta salah satu hambanya yang paling tua untuk mencarikan istri bagi Ishak, anak perjanjian yang dia dapatkan bersama Sarah, istri yang sangat dicintainya. Sama seperti tuannya, sang hamba setia menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Abraham membagikan imannya, kepercayaannya kepada Allah yang telah memenuhi setiap janjinya kepada orang-orang di sekitarnya. Melalui Abraham, sang hamba mengenal Allah yang berkuasa, yang juga kemudian menjadi Tuhannya. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menemanimu dalam waktu tidurmu saat ini. Kejadian 24 ayat 1-67. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.' Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu."
Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri, untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu?" Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silahkan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan, yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau,
dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya, dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami, barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjanjianku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu, dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah timur Lahairoi,
Ia tinggal di tanah Negev. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya, dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Saudara dan saudariku, kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.